Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, bahagia rasanya Carla Ratna dapat kembali menjumpai Anda lewat program Bincang Psikologi Anak. Di kesempatan kali ini, seperti biasa menghadirkan psikolog kita untuk membersamai orang tua, ayah bunda tercinta dalam perkembangan putra-putri Anda, terutama mendapatkan ilmu parenting dalam program Bincang Psikologi Anak. Dan narasumber kita adalah seorang psikolog di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta. Halo Bunda Tarika. Kak Nana. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Saat ini kita berada di lobi kampus STIE Studi Ekonomi Modern atau kampus STIE STEKOM. Nah, kampus STIE STEKOM ini Kak, ada kerjasama juga dengan Universitas STEKOM. Jadi kalau di STIE STEKOM itu kuliahnya ambil satu jurusan, dapat satu jurusan lagi dengan hanya satu biaya. Karena yang satu jurusan dari STIE STEKOM itu ada manajemen dan akuntansi. Kemudian nanti bisa dapat jurusan yang kedua dari Universitas STEKOM, itu bisa milih bisnis atau kewirausahaan atau yang D4 komputer akuntansi. Jadi cuma bayar satu biaya aja. Tapi dapat gitu. dua ya. Dapatnya dua. Oke. By the way, di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin satu tema yang menarik ya Kak ya. Mungkin kalau ayah bunda atau mungkin juga sahabat TV 10 ada yang merasakan hal yang sama. Salah satu masalah yang mungkin dialami oleh orang tua adalah mengenai bagaimana cara untuk memberikan motivasi kepada anak agar senang belajar. Iya, betul sekali Kak. Tahu sendiri kan Bun, kalau anak-anak itu paling senang bermain. Iya, betul sekali. Kalau dikejar-kejar untuk belajar tuh kayaknya kok, aduh ntar deh Ma. Saya sendiri juga merasakan sebagai orang tua, apalagi ketika masuk anak-anak itu mau tes ya, mau tes baik itu PAS atau mungkin yang baru PTS itu diajak untuk belajar tuh, aduh setengah ya. Ntar ya Ma gitu, sampai dia capek sendiri bermain, akhirnya ketiduran. Terus ini belajarnya kapan gitu. Nah, sepertinya ya ini adalah satu tema menarik yang akan kita angkat di kesempatan kali ini, yaitu meningkatkan motivasi belajar anak ya Bun ya. Iya, betul sekali Nana. Sebenarnya dari ilmu psikologi itu seberapa penting sih untuk memotivasi anak itu sebenarnya, atau mungkin ya udahlah biarin, yang penting dia bahagia gitu, mau belajar atau enggak terserah, atau seberapa penting sih sebenarnya untuk memotivasi anak itu? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, kenapa sih motivasi itu penting? Kita lihat dulu ya istilahnya ya, motivasi itu adalah merupakan suatu dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Otomatis ketika kita membicarakan penting atau tidak, tentu penting karena harus ada tujuan nih yang tercapai. Kalau kayak kita aja nih Kak Nana ya, kita nggak punya tujuan, kita meraba-raba nggak tahu mau kemana, otomatis kita menjadi bingung kan. Jadi maka dari itu motivasi itu penting sekali Kak Nana. Jadi kita harus tahu nih, anak itu harus tahu, oh arahku mau ke sini nih, Mama tujuannya adalah untuk mendapat nilai yang terbaik. Oh berarti kan di situ ada semangat tuh, ada dorongan gimana ya caranya aku bisa mendapat nilai yang baik. Seperti itu Kak gitu Nana. Ya, sepenting itu loh motivasi. Makanya sebagai orang tua itu sepertinya menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Padahal tidak mudah ya, tapi nanti akan disampaikan oleh Bunda Tarika. Nah, kita juga perlu tahu nih sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi anak itu menjadi termotivasi, Bun? Baik, faktor yang mungkin gini ya, faktor yang membuat anak termotivasi itu pasti ada minat dari anaknya itu sendiri, ada keinginan dari anaknya itu sendiri. Karena motivasi itu kan ada terbagi menjadi dua ya Kak Nana ya, ada motivasi internal dan yang disebut intrinsik dan motivasi dari eksternal atau ekstrinsik. Nah, kalau yang internal itu otomatis ada di dalam diri anak itu sendiri. Nah, itu bisa dipengaruhi apa dari kesehatannya. Ketika anak itu sehat atau fisiknya sehat, otomatis lebih semangat. Tapi kalau dia sakit, otomatis anak itu kadang jadi ogah-ogahan,
badannya nggak enak, merasa tidak enak. Jangankan kok anak-anak, iya. orang dewasa aja kalau badannya betul nggak enak kan sekali. pasti juga merasa tidak nyaman, jadi malas untuk beraktivitas, apalagi disuruh belajar. Betul sekali, betul sekali. Kemudian yang selain fisik, kesehatan, kemudian dari nutrisi juga yang dimakan itu juga bisa. Kemudian ada juga yang membuat anak itu menjadi kurang termotivasi atau termotivasi itu biasanya ada kecemasan, ada di dalam anaknya itu ada dia merasa cemas nih, takut kalau dia nggak dapat nilai bagus. Nah, itu juga mempengaruhi. Iya, motivasinya. Kecemasan itu bukan membuat dia termotivasi, tapi kan, bisa juga membuat. Ya gini, kalau kecemasan itu konsepnya bagaimana? Kecemasan itu ada yang bersifat positif dan negatif ya. Kecemasan itu kan ketika kita bisa mengelola itu menjadi motivasi kita. Tapi ketika kecemasan itu tidak mengelola dengan yang baik, jadi motivasinya seperti ini. Jadi kayak dia kayak cemas, kemudian takut nih, otomatis dia kan buyar. Jadi kayaknya kok aku ini ya takut ya gimana ya gitu ya. Tapi tidak tersalurkan dengan baik, malah jadi dia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Jadinya fokus ke cemasnya, jadi dia menjadi otomatis akademiknya terganggu, ininya terganggu, gitu, karena dia fokus pada kecemasannya, nilainya terganggu, dia nilainya jadi terganggu ya. Akhirnya yaitu dia yang membuat motivasi belajarnya turun seperti itu, atau kurang motivasi. Ada masalah keluarga contohnya, otomatis ketika sebenarnya anaknya pintar, IQ-nya nggak ada masalah, kita tes mama ya, tapi dia ada masalah keluarga, kecemasannya itu kan kecemasan tidak hanya kecemasan belajar ya, kecemasan mungkin dia memikirkan dia ada masalah dalam keluarganya, sebenarnya anaknya atau pintar, ada problem lain mungkin dengan pertemanan atau bagaimana, pokoknya sekali. Ada sesuatu gitu ya. Yang membuat dia cemas, akhirnya terganggu tuh motivasinya, jadi dia mengabaikan untuk belajarnya, itu juga bisa dari kecemasannya. Itu yang dari intrinsik atau yang dalam diri anak tersebut. Ada juga yang ekstrinsik atau yang di luar, faktor di luar anak. Bisa juga dari cara guru mengajar, itu kan membuat kan berpengaruh juga. Coba Kak Nana atau Pemirsa TV 10 ada nggak teringat-ingat guru yang paling teringat, mungkin dari SD atas sampai itu pasti ada kan salah satu yang bener-bener enak ya gurunya ngajar dan itu bikin terngiang, dan ditunggu-tunggu ya pelajarannya itu. Tapi ada juga yang mungkin aduh rasanya pengen nggak masuk aja. Nah itu kan berarti kebalikannya yang membuat anak itu tidak mau tidak semangat belajarnya. Mungkin gurunya ada nih, kadang-kadang yang permasalahannya gurunya galak. Nah gurunya galak itu membuat anak itu jadi nggak mau nih, males kalau gurunya galak gitu, nggak jadi takut atau gimana, jadinya dia nggak mau nih belajar. Itu yang bersifat yang eksternalnya. Itu juga dari cara gurunya mengajar juga, itu jadi fasilitas yang disediakan seperti laptop dan sebagainya, itu juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi itu diantaranya yang mempengaruhi motivasi ya, bisa dari dirinya sendiri sampai ke tingkat kecemasan dan lain sebagainya, tapi bisa juga dari faktor luar, bisa karena gurunya, bisa juga cara mengajarnya ya Bun ya. Sekali. Tapi bagaimana nih ketika kita menghadapi kalau di zaman sekarang ini biasanya tuh anak-anak sekolahnya full day. Iya betul. Full day sampai sore. Nah kalau sudah di rumah, terkadang kan sudah males ya karena sudah seharian tuh merasa sudah belajar gitu di sekolah. Kalau di rumah kan kadang kita ajak untuk belajar, pasti dia akan udah seharian bosen belajar. Nah, yang seperti ini apakah juga termasuk juga faktor motivasi atau bagaimana? Iya, berarti kan itu kan istilahnya ada tuh termasuk yang kelelahan ya. Jadi kan sudah seharian otomatis kan sampai 3:30, ada kan beberapa sekolah yang sampai 3:30. Anak sudah jenuh. Sebenarnya kan belajar itu tidak harus tidak harus berada di malam atau berada di rumah. Sebenarnya kan juga di sekolah pun sebenarnya kan kita belajar juga ya. Nah mungkin caranya gimana? Adalah ketika memang itu sudah sampai 3:30, berarti kan dia sudah menyerap banyak ilmu ya. Oke, setelah itu adalah buat perjanjian dulu nih sama anak. Oh buat perjanjian ya Bun? Iya, jadi kayak setelah 3:30 itu selesai dia istirahat. Ada waktu jeda istirahat, terus kemudian ditawarkan mau berapa, sebenarnya kan belajar itu tidak harus sampai 4 jam 3 jam, itu enggak kan, cuman istilahnya mungkin kalau sudah sampai di rumah adalah merefresh atau mengulang lagi kembali. Begitu. Nah, itu. Jadi tidak perlu memaksakan anak
malam harus belajar, padahal dia sekolah sudah sampai 3:30. Nyampe rumah karena perjalanan mungkin bisa jadi jam 4 sore gitu, tapi masih harus nanti belajar ya, malam itu harus belajar gitu kan. Selama ini tuh seperti itu polanya orang tua tuh biasanya begitu. Padahal kan ini juga salah satu yang membuat anak kadang-kadang jenuh ya Bun. Ada anak yang merasa jenuh atau bosan untuk belajar loh Bun. Ini juga salah satu faktor kah? Iya betul sekali, kan kejenuhan itu kan gini, karena mungkin satu dia kan terlalu suasana belajarnya mungkin monoton atau itu aja dan tidak ada inovasi, otomatis itu membuat anak tuh menjadi jenuh. Oh gitu, oke. Lalu bagaimana harusnya orang tua? Nanti akan dibagi ilmu parentingnya agar bisa memotivasi anak untuk bisa rajin belajar. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda, tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, dan juga psikolog kita, Bunda Tarika. Baik Bunda, tadi kita sudah bicara tentang faktor yang menyebabkan anak itu jadi termotivasi atau bahkan yang menjadi malas untuk belajar. Iya, betul. Berarti kan ada peran dari orang tua ya. Peran orang tua untuk memotivasi. Apa saja sih yang bisa dilakukan orang tua supaya anak-anak ini termotivasi? Karena biasanya yang terjadi itu adalah orang tua cenderungnya memaksa anak untuk belajar ya. Kita tidak memahami dulu kondisi anak seperti apa, tahu-tahu pokoknya kamu belajar ya, harus nih 2 jam gitu, harus 1 jam seperti itu. Nah, sebagai orang tua, saya tidak termasuk tapi, saya demokratis saja. Jadi capek, oh ya udah. Tapi sebenarnya yang baik itu yang seperti apa sih supaya dia tidak hanya berpura-pura aja kayaknya tuh baca, tapi ternyata tuh nggak fokus atau dia justru tidur gitu, ketiduran. Itu seperti apa yang harus dilakukan orang tua dalam mendampingi putra-putri untuk belajar, Bu? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika anak kita mendampingi untuk memotivasi ya, kita harus tahu kan tadi yang ada banyak faktor penyebab nih yang bikin anak itu kok jadi kurang termotivasi. Kemudian yang pertama tadi kalau ada yang motivasi dari intrinsik atau dari dari diri siswanya, seumpama kayak minat. Kalau anak sudah nggak ada minatnya, itu berarti kan kita harus nih mencari sebenarnya minatnya anak itu atau gaya belajarnya anak itu apa sih. Jadi kan jadi harus tahu dulu gaya belajarnya apa dulu ya, supaya bisa tepat. Minatnya seumpama nih kalau minatnya memang dia seneng nih kalau gaya belajarnya nih ya coba ya dia itu kalau nggak ada musik nggak bisa belajar. Berarti kan kita harus pahami, kadang orang tua berpikir kok bisa sih belajar sambil berisik kayak gitu masuk ya, padahal belajar tuh butuh konsentrasi gitu, tapi malah sambil dengerin musik gitu. Atau kalau enggak mungkin sambil di luar, padahal di luar berisik gitu ya. Betul sekali. Nah itu harus dipahami dulu jadi harus gaya tahu belajarnya dulu anak itu seperti apa, kemudian minatnya anak itu apa. Mungkin kalau minatnya dia memang seneng nih olahraga, berarti kita mengembangkan ke situ. Tapi kita harus ingatkan ketika kamu mungkin mau jadi atlet, mau jadi apa, kamu juga harus tetap belajar. Terus kemudian tadi kan juga kita ini ya kejenuhan, jenuh. Jadi kayak gini, kita bikin katakanlah dia sudah full day nih, sekolahnya sampai 3:30. Kemudian kita sudah capek, itu kan sudah memeras otak sampai dari jam 7:30 sampai jam 3:30 ya, kita sudah memeras otak ya. Kita berikan istirahat. Tapi ketika belajar itu adalah kita tawarkan ya 1 jam 2 jam lah, tapi yang penting apa? Belajar itunya berkualitas. Yang penting berkualitas ya, bukan kuantitasnya. 2 jam tapi ternyata yang 1 jam tidur. Makanya betul sekali. Jadi kan yang penting adalah sedikit-sedikit, mungkin sedikit-sedikit ada beberapa pelajaran atau memang kalau ada PR kita dampingi aja. Itu sebenarnya kan PR juga untuk melatih ya. Jadi kita dampingin sebenarnya juga belajar kan. Tapi banyak orang tua yang mengeluhkan loh, sekolah udah sampai 3:30, ini PR-nya anak-anak kok masih banyak. Itu juga masih ada
PR ya? Iya, masih. Iya, betul kan? Saya juga termasuk. Sebenarnya niatnya guru itu baik ya. Jadi kayak sebenarnya memberikan PR itu adalah memberikan untuk anak itu berlatih dan belajar kembali untuk mengulang kembali. Nah, sebelum itu tujuannya itu. Tapi kadang kan orang tua kan nangkepnya salah ya. Kayak udah setengah sekolahnya udah seharian iya. loh, tapi masih juga dikasih PR gitu. Gimana Betul nih beban sekali. orang tua yang memotivasi itu kayaknya semakin berat. Iya, betul sekali. Sebenarnya kan kalau apa namanya belajar katakanlah 1 jam 2 jam. Pokoknya yang penting adalah setengah 4 itu pulang istirahat. Jadi kayak untuk menenangkan pikiran juga, untuk merefreshingkan pikiran juga, atau dia kalau mau Main juga boleh ya? gitu. Oh gitu. Yang penting anak itu mau main dulu atau mau istirahat dulu boleh. Yang penting nanti sampai jam 7 atau sampai jam 7 atau sampai jam 9 itu yang penting anak itu boleh belajar. Mau semua ngerjakan PR ya sudah, kalau hanya mengerjakan PR itu aja nggak apa-apa. Sebenarnya kan ngerjakan PR itu juga kan belajar juga kan. Mengulang ya? Iya, mengulang. Kemudian pelajaran. berlatih juga kan. Itu persiapan juga untuk biasanya yang keluar di ujian atau PTS atau PAS itu kan juga itu. Sebenarnya yang penting adalah waktu itu berkualitas. Jadi 1 jam atau sampai 2 jam. Kemudian kalau memang pada saat hari itu anak itu memang lagi capek banget atau lagi badannya gak enak, ya sudah, kalau tidak ada PR ya sudah, jangan dipaksakan untuk belajar. Jangan dipaksakan untuk belajar ya ayah bunda. Iya, yang penting adalah ya berarti besok ya, berarti perjanjiannya besok ya kita belajar lagi ya. Nah itu, kemudian tadi ya yang apa namanya itu yang dari diri siswanya ya, kemudian keinginan, gaya belajarnya, minat belajarnya kita harus cari tahu. Sebab kalau kita nggak tahu, boleh nih kita konsultasikan ke ahli. Oh Iya. gitu. Jadi untuk lebih optimalnya itu ada baiknya untuk konsultasi dulu dengan psikolog ya misalkan ya ahlinya itu. Sebenarnya gaya belajar anak ini apa? Supaya apa? Supaya tepat. Apalagi dulu pernah disampaikan yang modelnya itu kinestetik ya kalau nggak salah. Itu kan nggak bisa disuruh duduk diam di kamar untuk belajar gitu kan nggak bisa. Sebenarnya jadi kalau dia sambil jalan pun dia bisa menghafalkan sebenarnya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Dengan begitu kan sekali. bisa tepat ya untuk anak-anak. Itu bisa. Kemudian ada tadi kan faktor penyebabnya adalah dari kecemasan ya. Jadi kayak mungkin ada permasalahan. Kita berarti kita harus memahami ketika mungkin anak ini kenapa kok dia sebenarnya anaknya biasanya ceria. Kemudian biasanya semangat banget untuk belajar. Kok tiba-tiba dia menurun. Motivasinya, nilainya jadi jelek gitu loh. Kita harus tanda tanya kenapa sih, kita tanyakan dulu nih ke anaknya ada masalah apa. Jangan-jangan mungkin dia terlalu memikirkan nih ada orang tuanya sedang bertengkar atau apa. Nah itu dia terlalu memikirkan. Nah berarti kita selesaikan dulu permasalahannya gitu anaknya ya. kan, jadi ya. harus tahu dulu dong faktornya. Berarti apa sih yang membuat dia tidak termotivasi. Iya, betul itu sekali. harus tahu dulu ya. Iya, kemudian ada masalah apa sih kok kamu, atau masalah dengan temennya contohnya. Berarti kita harus selesaikan fokusnya di situ. Karena kan dulu anaknya kok ini semangat belajar tapi kok jadi nggak jadi lesu, mungkin ada masalah. Nah harus kita pahami, berarti kita bantu nih memberikan solusi atas masalah tersebut. Kemudian ada juga dari tadi faktor penyebabnya adalah dari lingkungan ya, kayak gurunya. Jadi kayak guru itu juga belajar nih kan sekarang perkembangan zaman kita gimana sih belajar mengikuti juga ya. Iya. Bagaimana sih anak-anak itu sukanya sekarang misalnya modelnya kan dengan apa namanya multimedia. Nah kita sebagai guru juga harus upgrade ilmu sepertinya ya, harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ya, terutama juga dengan alat komunikasi gitu. Jadi mereka lebih bisa mengikuti perkembangan. Iya betul kan, tadi ada yang dari orang tuanya juga membantu, juga kalau dari lingkungan sekolah kan biar gimana sih caranya guru itu biar bisa membekas nih, bekasnya yang baik, mentransfer ilmunya juga nyampe ke anaknya. Jadi guru juga harus belajar untuk berinovasi kan, mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi. Banyak perkembangan zaman ya, kayak pembelajaran yang bisa digabungkan dengan multimedia. Nah itu membuat gimana caranya membuat anak senang. Itu juga salah satunya cara untuk meningkatkan motivasi siswa. Seperti itu Kak Nana. Gitu ya. Jadi untuk motivasi dari putra-putri kita atau siswa itu
tidak lepas dari peranan orang tua. Iya. Terutama memang harus tahu dulu sebenarnya faktor dia itu tidak termotivasi itu apa dulu. Iya, betul Ada dua sekali. faktor tadi yang satu diantaranya faktor dari dirinya sendiri, Iya, betul tapi juga sekali. faktor dari guru bisa. Iya, dari lingkungannya. Atau mungkin dari lingkungannya juga bisa. Nah, betul. itu yang harus dipahami. Selain juga dari itu harus tahu juga mungkin gaya belajarnya ya Iya, sebagai betul. solusinya ya Bun Iya, ya. betul. Jadi sebagai orang tua ya harus lebih bijaksana lagi. Kadang-kadang kan ada orang tua yang ini ya masih anaknya sampai sore, masih juga Iya. dipaksa untuk les ini dan itu dan lain sebagainya gitu. Ini anak-anak yang merasakan jenuh, ini juga Iya. salah satu faktor yang membuat mereka tidak termotivasi ya Bun. Iya, gini, kalau sebenarnya nggak apa-apa ya les, tapi les itu adalah kesempatan dengan anak. Selama ini coba dicek kembali, ketika meminta les itu apakah keinginan anak atau keinginan orang tua. Kalau keinginan orang tua berarti kan coba ditanyakan, anak apakah terbebani? Nah, kalau terbebani ya sudah. Kalau takut Bun, Iya, takut mau sebagai orang tua bagaimana nih untuk tahu? Kadang kan ada anak ya yang sepertinya tidak ingin membuat orang tuanya marah, tidak ingin membuat orang tuanya sedih, sampai tidak berani untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya tuh aku tuh udah capek belajar, sebenarnya aku tuh udah males Iya, gitu. betul sekali. Sehingga meskipun kita memotivasi tapi masih tidak maksimal nanti hasilnya Bun. Iya, jadi kayak gini aja, berarti itu kan ada di kuncinya adalah komunikasinya kan ya. Komunikasi. Nah, kita cek dulu komunikasinya, apakah komunikasi kita sama anak itu sudah baik, sampai kok anak bisa tertutup. Nah, gitu. Jadi kita coba nih tanyakan, kamu ini enggak selama ini les ini capek Terbebani enggak? nggak, Iya, gitu ya. atau seneng nggak les itu? Kalau dia seneng, oke nggak masalah. Tapi kalau dia nggak apa-apa, jujur aja gini. Kalau kamu memang kalau lesnya terbebani, ya sudah kita hentikan dulu lesnya. Atau kita berarti kamu konsekuensinya adalah kamu belajar sendiri ya, tapi lebih lama nih belajarnya. Beda gitu ya. Iya, Oke, jadi itu. memperbaiki komunikasi salah satunya. Iya, Oke, betul sekali. hampir 30 menit Bunda, Iya. nggak terasa ya kalau ngobrol Iya, ya. betul sekali. Rumpi banget kita. Baik, sebelum berakhir Bunda, Iya. mungkin ada yang mau disampaikan untuk ayah Bunda di rumah, untuk orang tua dan sahabat TV 10 yang menyimak program ini terkait dengan tema kita di kesempatan kali ini. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita mau meningkatkan motivasi belajar siswa, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan anak itu, kita menumbuhkan dulu keinginan anak itu, kita cari dulu minatnya, gaya belajarnya, agar anak itu termotivasi dengan tepat. Oke, agar anak termotivasi dengan tepat. Artinya sebagai orang tua tidak boleh memaksa ya Bun ya. Iya, betul Jadi nanti sekali. kalau takutnya dipaksa malah anak justru membenci. Saat mereka belajar itu jadi benci, terus membuat dirinya itu malah justru semakin sulit termotivasi. Iya, betul Terima sekali. kasih untuk ilmunya Bunda. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah yang menyimak program ini dari awal tadi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, dan nantikan kami kembali dengan tema-tema yang menarik lagi, tentu saja dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Kami berdua undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.